Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1915 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 17. Di bawah perikop perempuan Sunem dengan anaknya. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu, dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar dari perempuan Sunem ini. Yang pertama, perempuan Sunem ini adalah seorang perempuan yang murah hati. Amin. Sudah perhatikan ayat 8 di sana berkata begini. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Haleluya. Saudara, dalam terjemahan yang lain, setiap kali Elisa pergi ke Sunem, pasti dia akan mampir di rumah perempuan Sunem itu untuk dijamu makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa perempuan Sunem ini sangat-sangat murah hati.
bukan hanya menjamu Elisa makan, tapi sudah perhatikan ayat 9 dan ayat 10. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Sunem ini bukan hanya menjamu Elisa dalam setiap pelayanannya, tetapi dia juga menyediakan fasilitas untuk Elisa beristirahat. Ketika dia lelah dalam pelayanan, silakan memakai kamar itu. Dan kamar itu dikhususkan untuk hamba Tuhan, dikhususkan untuk Elisa. Wow, saya melihat perempuan di Sunem ini seorang yang murah hati. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 5, saudara perhatikan di ayatnya yang ke-7 dan ayat ke-8. Berbahagialah orang yang apa? Murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat 7 itu, orang yang murah hati itu kan orang yang memberi, orang yang mengasihani orang lain. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bermurah hati kepada orang lain, itu menolong kita. Karena di saat kita bermurah hati kepada orang lain, kita mengasihani orang lain, kita menolong orang lain, kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Di saat kita susah, perbuatan kita itu akan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa perempuan di Sunem ini sangat-sangat murah hati, suka memberi, suka menolong. Amin. Yang kedua, perempuan Sunem ini adalah perempuan yang tulus. Saudara, dia tidak ada motivasi lain. Dia memang pure, dia murni untuk membantu pekerjaan Tuhan tanpa ada modus atau motif selain itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa perempuan di Sunem ini benar-benar tulus. Banyakkan orang, saudara, banyak yang bulus karena demi fulus. Tapi perempuan Sunem ini orang yang tulus. Dia nggak bulus, saudara. Bulus itu tipu-tipu, dia nggak tipu-tipu, saudara. Fulus itu kan uang. Dia nggak ada motivasi untuk menguntungkan pribadinya nih, tidak, saudara. Dia dengan tulus, suci hatinya. Firman Tuhan dalam firman Tuhan yang saya baca tadi, Matius 5 ayat 8. Orang yang suci hatinya akan apa? Melihat Allah. Amin. Saudara, kalau kita dapat melihat Allah, itu kan berarti kita diberkati. Dan orang yang dapat melihat Allah adalah orang yang tulus, yang suci hatinya, tanpa modus, motif yang merugikan atau untuk kepentingan pribadi, tidak. Orang yang tulus tidak butuh penghormatan, tidak butuh dihargai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perempuan yang ada di Sunem ini. Dia seorang yang tulus. Yang ketiga, perempuan Sunem ini adalah seorang yang suka berkorban untuk menopang pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Amin. So perhatikan, setiap kali Nabi Elisa lewat atau datang di Sunem, saudara, dia pasti akan mampir dijamu makan oleh perempuan Sunem ini, dan dia ditempatkan khusus, saudara, di sebuah kamar
yang sudah didesain dengan sangat indah, khusus untuk Elisa, untuk abdi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa perempuan Sunam ini adalah seorang yang menopang pelayanan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah perempuan Sunam ini yang murah hati, yang tulus, yang sudah menopang pelayanan, apakah dia tidak ada pergumulan? Tidak, saudara. Perempuan Sunam ini ada pergumulan. Dia tidak punya anak. Saya melihat bahwa perempuan ini sudah tidak lagi berharap bisa punya anak karena mereka sudah tua. Suaminya sudah tua, sudah nggak kuat mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, atau kemungkinan karena mereka sudah tua dan mereka sering mendapat PHP, saudara, dari hamba-hamba Tuhan, mungkin orang-orang di sekitar mereka yang demi kepentingan pribadi selalu menyenangkan mereka untuk kepentingan pribadi. Perhatikan ayat 16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa perempuan di Sunam ini mungkin sudah sering di PHP oleh orang-orang karena perempuan ini orang kaya. Mungkin banyak orang yang datang termasuk yang mengatasnamakan hamba Tuhan, tapi sebenarnya mereka datang supaya mendapat keuntungan pribadi, supaya dapat amplop, saudara. Karena tujuan mereka ini orang kaya loh. Mereka datang untuk menyenangkan telinga mereka, pasti mereka dapat amplop. Makanya perempuan Sunam ini, saudara, sudah tawar hati dengan kata-kata yang mengandung janji bahwa dia akan punya anak. Bagi perempuan di Sunam ini sudah sering dia dengarkan, tapi itu semua tidak terbukti. Makanya perempuan di Sunam ini sudah tawar hati dengan janji-janji itu yang memberi PHP. Karena murah hati, tulus, dan memiliki hati hamba, suka menopang pekerjaan dan juga hamba-hamba Tuhan, perempuan Sunam ini mengalami mujizat yang tidak dia pikirkan. Saya menangkap di sini dia sudah putus asa sebenarnya. Dia mungkin sudah enjoy dengan kehidupannya dia. Ya sudahlah, walaupun saya nggak punya anak, ya sudahlah, saya menikmati saja kehidupan ini. Saya sudah mencoba segala macam cara, tapi sama, hasilnya nihil. Sehingga perempuan ini sudah enjoy sebenarnya dalam kehidupan dia, walaupun gak punya anak. Saudara, saya melihat di sini, perempuan Sunam ini mengalami mujizat yang dia tidak duga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa mujizat masih terjadi. Kalau mujizat ini terjadi ribuan tahun yang lalu kepada perempuan Sunam yang sudah mulai kehilangan harapan, sudah mulai putus asa. Tapi saudara lihat, karena dia tulus, dia murah hati, dia menopang pekerjaan Tuhan, Tuhan memberikan dia mujizat yang luar biasa, yang sudah tidak lagi dia pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ribuan tahun yang lalu Tuhan lakukan kepada perempuan Sunam, itu berarti Tuhan masih bekerja sampai sekarang ini. Saudara yang sudah putus asa, firman Tuhan ini memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan kepada saudara. Saudara, ada banyak kesaksian. Ada yang sudah 3 tahun menikah belum punya anak, 5 tahun, 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 11, bahkan ada yang terbaru 13 tahun, saudara. Saudara, mereka percaya dengan apa yang saya katakan, apa yang saya doakan. Mereka bersepakat dengan saya, mereka mengimani dan mengaminkan, dan mujizat terjadi. Tahun depannya mereka memiliki anak. Mereka yang tadinya sudah putus asa, mereka mendapat pengharapan baru. Amin.
Saudara yang dikasih Tuhan, bukan karena pendeta Samuel, bukan, karena Tuhan. Amin. Karena iman saudara juga. Saya percaya saudara, kalau kita sepakat, kita beriman, suami istri bersepakat, mengimani dan mengaminkan, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Saudara, jangan putus asa. Milikilah pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Maka saudara akan melihat mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari perempuan Sunem ini, yang murah hati, yang tulus, dan topang pekerjaan Tuhan, pelayan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara yang mulai putus asa, kehilangan pengharapan, Tuhan akan kerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang mungkin bergumul sama seperti perempuan Sunem, mari imani dan aminkan perkataan saya. Tahun depan 2024, saudara yang dikatakan mandul, tidak bisa punya anak, tahun 2024 tahun jawaban dari pergumulan saudara. Saudara punya anak. Imani dan aminkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya, tahun depan saudara yang selama ini sudah menikah tapi tidak punya anak, sudah punya anak. Katakan amin. Haleluya. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu dari sudut pandang perempuan Sunem. Mari kita lihat dari sudut pandang Elisa sebagai hamba Tuhan. Tugas hamba Tuhan. Sudah perhatikan ayat 14, ayat 15. Bertanya, apa pergumulan perempuan Sunem ini? Saudara sebagai hamba Tuhan, saudara harus bertanya, apa pergumulan jemaat? Saudara harus tahu semua pergumulan jemaat. Mungkin jemaat hanya tahu pergumulan saudara hamba Tuhan, tetapi saudara sebagai hamba Tuhan, ada 1000 jemaat saudara. Saudara harus tahu semua pergumulan mereka. Saudara sebagai hamba Tuhan, saudara harus bertanya, apa pergumulan jemaat? Dan yang kedua saudara, bawa dalam doa. Amin. Dan yang ketiga, bernubuat. Sudah perhatikan ayat 16 dan ayat 16 di sana dan 17 berkata, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Itu nubuatan. Dan itu terjadi. Ayat 17. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saudara bernubuat, saudara mengatakan dengan kata-kata iman. Amin. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin 5-6 tahun yang lalu, saya berdoa saudara, di tengah-tengah ibadah, selalu di dalam doa syafaat, selalu saya naikkan doa. Jemaat yang tadinya hanya pekerja buruh saudara, hanya kerja harian, bulanan, hanya pekerja kasar, saya berdoa supaya mereka satu saat nanti menjadi bos. Mereka punya usaha sendiri. Saudara, kalau kita melihat pada saat itu 5-6 tahun yang lalu, itu mustahil saudara, karena mereka hanya pekerja kasar. Tetapi belakangan ini saya melihat saudara, Tuhan mulai menjawab. Tuhan mulai menjawab. Di jemaat kami mulai ada usaha-usaha mereka sendiri saudara. Jemaat sudah mulai punya usaha sendiri. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa ketika kita hamba Tuhan mengatakan sesuatu, oh haleluya, itu mengandung kuasa yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita sebagai hamba Tuhan, kita harus tahu pergumulan jemaat, kita bawa mereka dalam doa, dan kita bisa bernubuat karena kita diberi kuasa. Saudara, saya percaya nubuatan-nubuatan itu sesuatu hal yang positif, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dari hamba Tuhan itu, tidak. Saudara, saya percaya kalau bicara nubuatan itu pasti kebangunan iman, kebangunan rohani, bukan hal-hal duniawi. Amin. Saudara, kita lihat juga dari pihak Tuhan.
Tuhan mendengar doa hamba Tuhan, yaitu Elisa. Amin. Tuhan juga menjawab doa perempuan Sunem ini yang mungkin puluhan tahun sebelumnya dia berdoa. Tapi karena dia melihat mereka sudah tidak mungkin punya anak, mereka sudah gak berdoa lagi. Tapi Tuhan menjawab doanya puluhan tahun yang dia naikkan sebelumnya. Amin. Saudara, mungkin saudara sudah mulai melihat, ini gak mungkin terjadi sampai saudara sudah gak berdoa. Tapi percayalah, apa yang sudah kita naikkan dulu, doa-doa kita dulu, Tuhan pasti akan jawab, saudara. Makanya kita seringkali terheran-heran, loh ini kan doa saya yang puluhan tahun yang lalu. Ternyata Tuhan jawab, saudara. Amin. Saudara, yang kedua saya melihat dari pihak Tuhan. Tuhan memberikan mujizat pada orang-orang yang apa? Murah hati, orang-orang yang tulus, orang-orang yang menopang pelayanan. Mereka diberikan mujizat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Belajar murah hati, belajar tulus, topang pelayanan. Hamba-hamba Tuhan di gereja saudara, topang mereka saudara, yang full time dalam pelayanan. Mereka hidup dengan iman saudara. Saudara harus topang mereka. Dan saya percaya ketika saudara menopang hamba-hamba Tuhan, apa yang saudara doakan Tuhan akan jawab. Amin. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, pribadi mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau pendengar ada yang bergumul sama seperti perempuan Sunem ini, yang merindukan seorang anak, biar Tuhan menjawab mereka dengan segera. Tahun 2024 menjadi jawaban buat mereka, sehingga mereka dapat melihat mujizat karya Tuhan yang ajaib, heran, luar biasa dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Tuhan yang beracara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.